Jesur sangat menyesali perbuatannya yang telah memfitnah Aisyah dengan membuat pengakuan palsu pada Ferit. Dia mengaku pada Ferit bahwa dirinya sebenarnya mantan tunangan Aisyah. Mereka putus dikarenakan tiba-tiba Aisyah berubah pikiran di rencana awal mereka yang ingin membangun keluarga baru dengan uang yang diberikan Ferit. Baha mengaku bahwa dia sangat mencintai Aisyah. Begitupun Aisyah yang sebenarnya sangat tergila-gila padanya hingga rela melakukan apapun demi bisa membebaskannya dari penjara. Baha sebenarnya berada dalam posisi yang serba salah. Di bawah ancaman Hussein, Baha rela memfitnah Aisyah. Hussein sendiri demi putri kesayangannya kali ini rela mengotori tangannya sendiri dengan melakukan serentetan perbuatan kriminal. Jesur sadar bahwa pengakuannya ini akan menyusahkan Aisyah. Tapi harus bagaimana lagi? Jika dia tidak menuruti kemauan Hussein, maka nyawa Aisyah yang akan menjadi taruhannya. Ferit tidak mampu lagi menyembunyikan kesedihan dan kekecewaannya terhadap Aisyah. Dia merasa benar-benar dibodohi oleh Aisyah. Saking sedih dan kecewanya, dia tidak mampu lagi harus berkata apa di hadapan Aisyah. Sinan memintanya untuk berbicara dengan Aisyah. Siapa tahu yang berbohong justru malah Baha. Tapi Ferit terlihat telah termakan oleh kata-kata Baha. Apalagi setelah dia membaca sendiri dokumen kesaksian peradilan Aisyah untuk Baha yang menyebutkan di dalamnya bahwa Baha adalah tunangannya. Dia juga teringat akan kejadian beberapa bulan lalu akan insiden media online yang memberitakan istrinya berselingkuh. Istrinya juga sempat meminta uang dalam jumlah besar yang sampai kini dia tidak tahu peruntukannya. Semua fakta ini seakan membenarkan segala perkataan Baha. Tidak ada alasan untuk menyebutnya pembohong, dan sebaliknya tidak ada alasan bagi Aisyah untuk membenarkan dirinya. Di acara makan malam, di mana makan malam ini berbeda dari hari-hari sebelumnya karena kali ini yang memasak adalah Aisyah, semua anggota keluarga berkumpul bersama di meja makan untuk merasakan masakan sang menantu. Adnan puas, bahkan seorang Azadeh memberi pujian pada Aisyah. Lalu bagaimana dengan Ferit? Tiba-tiba Ferit berdiri dan mengumumkan pada semua orang bahwa pernikahan yang dijalannya selama ini hanya sebuah ikatan kontrak selama 6 bulan saja. Dia sengaja melakukan hal ini agar bisa terbebas dari Hande. Dan saat itu pula Ferit meminta Aisyah agar segera angkat kaki dari istana Sancakzadeh. Mendengar pernyataan Ferit ini, semua jelas kaget, terlebih Aisyah. Bagaimana tidak? Tidak ada hujan atau angin, tiba-tiba Ferit mengusirnya. Padahal baru tadi pagi mereka berhubungan badan untuk pertama kalinya. Tapi sekarang, apa yang terjadi dengan Ferit? Kenapa cepat sekali berubah? Di mana cinta yang diucapkan padanya selama ini? Tidak ada penjelasan sama sekali dari Ferit atas pertanyaan-pertanyaannya ini. Dia hanya bisa menangis dan menangis tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Hande dengan yakinnya mengatakan pada Yaman bahwa dia akan segera balikan dengan Ferit. Aisyah akan diusir dari rumah itu dan dia yang akan menjadi penggantinya. Mendengar ini, Yaman malah mengejeknya bahwa hal itu hanya akan menjadi mimpi siang bolong bagi Hande karena Ferit yang sekarang bukanlah Ferit yang dulu. Di hatinya sudah ada wanita lain dan sayangnya itu bukan Hande. Kata-kata Yaman ini tidak diperdulikan oleh Hande. Dia malah menyuruh pembantunya untuk menelepon Aiten untuk menanyakan kondisi terakhir di istana Sancakzadeh. Dan betapa gembiranya Hande ketika Aiten memberitahu bahwa Aisyah baru saja diusir dari rumah itu. Akhirnya Ferit mengangkat telepon dari Aisyah. Namun tetap saja ia enggan memberikan penjelasan akan perubahan sikapnya yang sangat mendadak. Fadia lagi-lagi hadir menemani Aisyah. Dia mendengarkan segala keluh kesah Aisyah. Dia menyarankan agar Aisyah berbicara langsung pada Ferit. Dan keesokan harinya, Aisyah menghadang Ferit yang tengah lari pagi. Dia tetap mempertanyakan perubahan sikap Ferit. Dia tidak terima diperlakukan bak habis manis sepah dibuang.
Akhirnya Farid pun angkat bicara bahwa dia telah mendengarkan semua pengakuan Baha tunangannya langsung darinya. Bahwa dia berencana membangun sebuah keluarga dengan uang yang diberikannya. Dan bahwa dia telah diperjuangkan oleh Aisyah agar bisa keluar dari penjara. Mendengar ini, Aisyah balik mempertanyakan Farid kenapa dia malah percaya pada seorang Baha yang notabene orang asing bukan dirinya, istrinya sendiri. Alasan Farid adalah dari testimoni yang ditulis Aisyah sendiri bahwa dia adalah tunangan Baha. Kembali Aisyah menjelaskan bahwa itu hanya cara memperjuangkan Baha yang telah menolongnya dari percobaan pemerkosaan. Namun Farid tetap tidak percaya pada Aisyah karena nyatanya selama ini dia diam saja tentang masalah ini. Kenapa dia tidak meminta bantuan padanya yang seorang pengacara? Aisyah beralasan karena Baha terancam dibunuh kalau dia kembali ke penjara. Mendengar alasan ini, Farid tambah emosi karena menurutnya Aisyah tetap lebih peduli pada Baha daripada suaminya sendiri yang hampir dibunuh oleh Baha. Aisyah kaget, dia tidak menyangka Baha senekat itu. Aisyah tidak bisa membela dirinya lagi tatkala Farid mengatainya bahwa apa yang dilakukannya lebih kejam dan menyakitkan dari apa yang telah diperbuat Hande padanya. Aisyah hanya bisa menangis dan menangis. Dia tak tahu harus berbuat apa. Meminta penjelasan pada Baha pun tidak mungkin karena dia sudah tidak bisa dihubungi lagi. Akhirnya dia menyerah. Dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Istanbul. Sebelum pergi ke terminal, Aisyah balik ke istana Sancakzade untuk mengambil barang-barangnya. Tentu saja di sana dia mendapat tatapan sinis dan omongan yang tidak mengenakkan dari Sina dan Azadeh. Tapi dia tidak peduli. Sebenarnya dia benar-benar sayang pada Farid dan keluarganya. Dia sangat menyesal harus meninggalkan keluarga ini. Tak henti-hentinya dia meneteskan air mata. Tapi apa boleh buat, Farid dan Azadeh sudah tidak percaya padanya. Sebelum meninggalkan istana Sancakzade, Aisyah berpamitan dan meminta maaf pada ibu mertuanya, Azadeh, keponakannya, Muge, dan pendukung setianya yang sudah dianggapnya sebagai ibu dan sahabatnya sendiri, Vedia. Aisyah juga berpamitan untuk terakhir kalinya pada Farid meskipun tindakannya ini tetap tidak dianggap sama sekali oleh Farid. Tak lupa dia juga berpamitan pada ayah mertuanya, Adnan, yang selama ini selalu menunjukkan sikap baik padanya. Lalu di manakah Baha? Lagi-lagi Baha diculik oleh orang-orang suruhan Hussein. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa karena dia diikat di sebuah kursi. Dia pun beralasan ingin buang air kecil sembari mencari celah agar bisa berkomunikasi dengan Aisyah. Dan benar, di toilet dia berusaha menghubungi Aisyah, namun sayang panggilannya justru diabaikan oleh Aisyah karena ketika itu Aisyah tengah berbicara dengan Azadeh. Karena gagal menghubungi Aisyah, dengan tergesa-gesa, Baha pun mengirimkan pesan suara pada Aisyah untuk memberitahukannya bahwa dia memfitnahnya karena dia dipaksa oleh seseorang. Ketika hendak menyebutkan pelaku yang mengancamnya, pintu toilet dibuka oleh seorang penjaga dan dia merebut HP dari tangan Baha. Sementara itu, Adnan semakin geram melihat keadaan keluarga Farid yang kacau. Dia semakin curiga terhadap Hussein. Dia menduga bahwa Hussein sengaja menyuruh Jesur untuk memporak-porandakan Farid dan keluarganya. Oleh karenanya, dia menyuruh Bakhtiar untuk menginterogasi langsung Hussein. Tapi dasar Hussein, dia berhasil berkelit dari tuduhan Bakhtiar. Adnan tidak kehabisan akal. Dia menyuruh Yaman untuk memutuskan kontrak kerja dengan Hussein. Yaman sangat menyayangkan tindakan Adnan ini karena akan membuat Hussein bangkrut. Dia pun memanfaatkan situasi ini untuk semakin mendekat dengan keluarga Hande dengan memberikan sejumlah uang pada Hussein untuk digunakannya memulai usaha baru. Tapi sayang, Hussein malah menggunakan uang ini untuk melunasi hutangnya pada rentenir. Hubungan Azadeh dan Adnan semakin lama semakin di ujung tanduk.
Azadeh secara tidak sengaja mengetahui dari mulut Vedia bahwa Adnan mempunyai anak dengan selingkuhannya. Namun Adnan segera menutupi kenyataan ini dengan mengatakan bahwa anak itu telah meninggal bersama dengan ibunya. Namun demikian, kenyataan ini benar-benar menyakitkan bagi Azadeh. Dia tidak terima bahwa segala pengorbanannya selama ini belum bisa membuat Adnan meninggalkan mantannya itu. Oleh karenanya, dia memutuskan mengambil kembali seluruh harta peninggalan keluarganya. Dia sudah tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang Adnan lagi. Sementara itu, Hande tengah berkonsultasi dengan psikiaternya. Karena konsultasi ini bukan keinginannya, tidak semua pertanyaan dijawabnya dengan jujur. Seperti ketika sang psikiater menanyakan apa yang diusahakan ayahnya untuk mewujudkan keinginannya menikah dengan Farid. Jelas saja dia menutupi perbuatan kriminal ayahnya itu. Dan ketika sang psikiater menanyakan hubungannya dengan Yaman, dia menjawab Yaman hanya seorang teman biasa yang selalu bermimpi untuk menikahinya. Hande benar-benar tidak bisa menyadari pengorbanan Yaman untuknya. Salah satunya adalah pertunangannya dengan Betul yang pupus gara-gara Yaman lebih perhatian pada Hande. Hande pun lagi-lagi belum bisa menyadari perasaannya. Tetap saja dia terobsesi dengan Farid yang merupakan seorang sancakzadeh. Oleh karenanya, Yaman kesal terhadapnya. Kesal karena selalu diremehkan oleh Hande dan ibunya. Dia pergi ke peternakan kuda tempat ayahnya bekerja dulu untuk meluapkan kekesalannya ini. Setelah puas, dia berniat pulang, namun tanpa disangka, dia melihat ada yang tidak beres dengan Tuan Adnan. Dan benar saja, Adnan ternyata terkena serangan jantung. Dengan segera, dia mencari obat Tuan Adnan di saku jasnya. Dan bersamaan itu juga, secara tidak sengaja, Yaman menemukan secari kertas bertuliskan, Adnan adalah ayahmu yang sebenarnya. Aisyah tengah bersiap untuk meninggalkan kota Antakya. Tiba-tiba, Baha menelepon untuk memintanya bertemu langsung. Segera saja Aisyah beranjak dari terminal dan pergi menemui Baha. Begitu dia melihat Baha, dia langsung menyemprotnya, menanyakan kenapa dia tega memfitnahnya. Baha pun menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, tapi begitu dia akan mengatakan dalang di balik semua peristiwa ini, seseorang menembak dadanya dari kejauhan. Baha tersungkur. Aisyah terdiam tak bergerak karena saking terkejutnya. Kemudian dia berteriak-teriak meminta tolong, tapi tiba-tiba seseorang menyuntik lehernya dengan obat bius hingga membuatnya pingsan. Baha yang masih dalam keadaan sekarat ditembak mati dalam jarak dekat oleh seseorang yang tidak dikenal. Ketika Aisyah tersadar, dia sudah tidak menemui tubuh Baha di sampingnya. Dia berteriak-teriak memanggil-manggil namanya, tapi tak ada sahutan sama sekali. Dalam keadaan panik, yang terlintas di pikirannya hanyalah meminta bantuan Farid. Dia telepon suaminya itu berkali-kali tapi tidak diangkat-angkat juga. Akhirnya dia menemuinya langsung di rumah kayu dan benar Farid tengah duduk sendirian di sana. Dia pun meminta bantuannya. Tak lama kemudian beberapa orang polisi menemui Farid. Mereka mengatakan bahwa Aisyah Sancakzadeh diduga terlibat dalam pembunuhan Baha. Oleh karenanya, para polisi itu mencari keberadaan Aisyah. Dengan tanpa ragu, Farid mengatakan pada polisi-polisi itu bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan istrinya saat ini. Saksikan kelanjutan cerita drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Bye-bye.